Selamat datang kembali dalam episode kali ini di Dosen Magang, teman-teman. Dan untuk episode kita yang sangat spesial ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting, sangat krusial dan fundamental untuk kita bahas. Itu adalah tentang pemerataan pendidikan, yang sebenarnya sempat saya singgung dalam beberapa episode sebelumnya. Untuk episode kali ini saya tidak sendirian. Kebetulan saya sudah ditemani dengan salah satu kakak asuh saya. Saya sekarang sudah bersama dengan Muhammad Devi Cahyaruhimat. Ini Bapak Devi ini adalah lulusan S2 terbaik se-Fakultas Ilmu Pendidikan yang kebetulan berasal dari prodi yang bersama dengan saya, yaitu ada Prodi Administrasi Pendidikan. Beliau juga telah menerbitkan 12 publikasi artikel jurnal di jurnal bereputasi, dan capaian tertinggi itu di Q1 kemarin ya di Turki. Waduh. Alhamdulillah, kan itu juga kerjasamanya dengan Pak Rizky juga waktu itu. Iya, dengan saya juga ya. Tapi ini alhamdulillah ya Pak, waktu itu kita lihat sekarang perkembangannya sudah sampai ribuan orang yang mendownload ya artikel itu. Ya, tingkat kepuasan kita sebagai para pengkaji ini kan sangat puncak kepuasannya ketika hasil riset kita yang susah payah itu dibaca oleh ribuan orang dari berbagai belahan dunia. Jadi alhamdulillah saya senang sekali. Alhamdulillah. Waduh, terima kasih sekali sudah diajak waktu itu ya penelitiannya Pak Devi. Oh, saya juga terima kasih karena sudah didukung dengan kolaborasi bersama Pak Rizky. Oke, ya saya pikir memang sekarang concern para akademisi sudah mulai ke taraf internasional ya Pak ya. Ini saya pikir saya perlu mengundang Bapak karena di topik kita kali ini Pak, saya sempat teringat dengan salah satu diskusi kita tempo hari mengenai pemetaan pendidikan. Jadi memang berdasarkan berbagai diskusi lainnya yang saya juga lakukan dengan rekan-rekan pendidikan kita di sektor lain dan juga di bagian-bagian lain, mereka semua mengutarakan sebuah isu yang sama tentang pemetaan pendidikan dan perencanaan pendidikan. Waduh, saya jadi merasa kurang lengkap kalau berdiskusi hanya dengan kapasitas saya sendiri. Maka dari itu saya mengundang seseorang yang memang sudah menggeluti bidang ini lebih dulu daripada saya. Bagaimana Pak Devi? Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar pendapat Pak Devi itu tentang pemetaan pendidikan seperti apa? Indonesia itu satu negara yang sangat besar. Dan kita punya tipologi daerah yang dia kepulauan. Tentu distribusi keterhubungan ya untuk berbagai sektor punya tantangan khusus. Tidak terkecuali itu pendidikan. Memang pada saat bicara perencanaan dan kebijakan pendidikan, salah satu isu yang menguat akhir-akhir ini sebenarnya adalah tentang sudahkah pendidikan itu merata. Nah, pada saat kita bicara apakah pendidikan itu merata atau tidak, maka muncul sesuatu domain kajian yang sangat kental kaitannya dengan itu, namanya pemetaan lokasi sekolah. Karena di mana lokasi sekolah tepat berdiri dan beroperasi, tentu itu merepresentasikan keberhasilan layanan pendidikan, keberhasilan pendidikan itu bisa terselenggara secara adil, memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di setiap wilayah yang tentu saja berbeda-beda. Ya kan? Ya, betul. Karena apa namanya, jumlah masyarakat usia sekolah di satu daerah yang satu dengan di daerah yang lain tentu berbeda-beda. Nah, makanya muncul suatu kebutuhan untuk terus-menerus giat menekuni kegiatan pemetaan lokasi sekolah. Yang ini sebetulnya bisa digeluti secara ilmiah dalam penelitian yang jelas. Cuma kita berhadapan dengan challenge tertentu, Pak Rizky. Jadi dulu saya dapat insight ini ceritanya dari beberapa dosen dan dari beberapa dokumen yang juga saya baca. Jadi pemerataan pendidikan itu kan kalau kita ngomong undang-undangnya itu udah sejak awal juga UUD 45 juga udah ngomong bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Iya, betul sekali. Tapi bicara manajemen pendidikannya dalam konteks daerah, dalam ketersebarannya, begitu maksud saya. Nah, itu perjalanannya dimulai di era kira-kira Orde Baru lah ya. Pada saat banyak sekali sekolah tuh didirikan begitu ya. Tapi saat itu ya yang penting mungkin sekolah berdiri aja dulu deh banyak. Karena kan kita berkebutuhan. Nah, semakin ke sini minat pendirian sekolah itu
tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari entitas masyarakat melalui lembaga penyelenggara swasta untuk bikin sekolah-sekolah swasta, mereka berkembang terus meningkat. Nah, pada saat minat mendirikan sekolahnya itu berkembang, terus meroket begitu. Ya. Nah, pengaturan di mana masing-masing sekolah yang baru itu berdiri, nah ini jadi sesuatu yang semakin meruncing untuk bisa dipikirkan dengan baik gitu. Nah, kemudian dalam 10 tahun terakhir ini, saya kira satu ilmu yang cukup baru, Geographic Information Systems, itu keterpaduan ya antara sains dengan ilmu geografi, teknologi, baru masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita ngobrol ke teman-teman dosen di ITB misalnya atau di Unpad, ini GIS ini biasanya digunakannya untuk perencanaan kota, untuk apa namanya? Tata ruang begitu. Tata ruang. Memang itu ilmu untuk bagaimana site plan gitu pembangunan infrastruktur. Nah, tapi mereka belum concern juga, belum banyak maksud saya yang concern untuk menyoroti di mana tepatnya lokasi sekolah. Sementara kan sebenarnya ya GIS itu alat, itu pendekatan. Kalau titik lokasi sekolah dipandang sebagai satu objek, ya itu bisa dihitung juga, bisa dienkripsi dengan baik di mana seharusnya. Begitulah kurang lebih. Jadi intinya kita memang butuh semacam upaya pemetaan pendidikan, pemetaan lokasi sekolah dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi kita berhadapan dengan gap masyarakat, termasuk para pemangku kebijakan yang belum begitu mengenal tentang pendekatan GIS itu sendiri. Baik. Wah, sepertinya memang ini menjadi sebuah isu yang membutuhkan perhatian lebih. Betul. Saya pikir tadi poin-poinnya adalah justru ternyata dari segi kebijakan, segi peraturan dan hukum, legal standingnya sudah jelas tentang kebutuhan pemetaan pendidikan ini ya. Oh, itu jelas. Jelas sekali sebenarnya. Tetapi yang perlu itu sekarang ada realisasi daripada kebijakan tersebut secara konkret begitu. Saya ingin lebih hati-hati menggawangi narasi kita ya. Saya lebih sependapat kalau kalimatnya adalah gagasan untuk cita-citanya itu sudah lama diserukan oleh seluruh para pendiri bangsa kita. Pendidikan harus merata, itu sudah sejak lama. Tapi how? Nah, tentang cara bagaimana mewujudkan itu, di sana kita berkutat sekarang. Gitu. Oh, baik. Jadi sebenarnya tentang step by step menuju kepada kesempurnaan pemerataan tersebut begitu ya? Betul. Wah, ini memang sebenarnya saya pikir perlu sebuah langkah konkret daripada berbagai stakeholders seperti ya. Jadi ada sebuah harmonisasi kegiatan yang tidak hanya mementingkan satu instrumen atau satu pihak saja, tetapi sudah mulai mengkaitkan, terutama yang paling saya soroti tadi, bagaimana pentingnya akademisi menyalurkan ilmu dan kemudian diterima oleh publik dan juga para pemangku kebijakan yang lain begitu kan ya. Berbicara mengenai how ini, pendekatan terbaru dalam penelitian atau mungkin langkah-langkah yang Bung Devi lakukan selama ini seperti apa? Mungkin saya perlu update nih di bagian ini nih. Oke. Saya fokus untuk melakukan apa yang bisa saya dan teman-teman saya dalam relasi saya itu lakukan untuk ikut merespon tantangan ini. Karena benar, meskipun banyak regulasi menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dan dipikul beban tanggung jawabnya oleh pemerintah, tetapi kenyataannya susah juga kalau kita mau mewujudkan itu tanpa kolaborasi berbagai pihak. Nah, saya dalam hal ini mungkin bagian daripada masyarakat biasa, juga sekaligus sebagai bagian dari entitas akademisi lah, kalau boleh dikatakan demikian. Itu aktif melakukan penelitian. Yang sudah kami lakukan adalah kita menggunakan GIS untuk memetakan lokasi sekolah, di mana lokasi-lokasi efektif untuk pendirian SMP baru. Kedepannya tuh harus di mana gitu. Baik. Termasuk juga kita mengevaluasi sebaran distribusi lokasi sekolah SMP yang sudah ada. Jadi yang sudah ada di masa lampau tuh kita evaluasi dulu. Baik. Kenapa itu penting? Ya, perencanaan yang bermakna itu kan perencanaan yang bertali temali, yang berdasarkan dengan kondisi objektif. Betul. Saya kan? setuju. Ya, betul. Bagaimana kita bisa sebutkan, oh bagusnya lokasinya di sini, tapi kita tidak tahu bahwa di lokasi itu juga sebenarnya udah ada sekolah. Nah, dalam evaluasi itu kita menemukan banyak Pak Rizky, terutama di Jawa Barat. Ini kan boleh dibilang epicentrum
populasi Indonesia lah ya. Ya, ya, betul. Karena salah satu pusat jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu Jawa Barat. Nah di Jawa Barat, Masya Allah, sekolah itu banyak yang tidak hanya saling berjauhan. Tapi justru banyak juga sekolah-sekolah yang keberadaannya tuh posisinya tuh sangat berdekatan sekali. Baik, baik. Sepintas itu kayak nggak jadi masalah. Tapi Sepintas ya coba tanya ke gurunya deh. Coba tanya ke gurunya pada saat mereka mau rekrut siswa baru misalnya. Oh iya, Kan betul. ada kebijakan zonasi. Iya, iya. Zonasi gimana? Jarak mereka dengan sekolah yang di jenjang yang sama aja posisinya. Iya. Itu udah benturan cuma selisih berapa meter begitu. Bagaimana bisa bicara zonasi? Nah, kekacauan ini kalau orang tinjau, wah zonasinya perlu diperbaiki segala macam. Oh enggak. Saya melihat bahwa faktornya tuh lebih kepada persoalan-persoalan yang sifatnya jauh di luar daripada itu. Aspek yang paling pangkal adalah persoalan penentuan lokasi itu sendiri sekolah. Itu perlu benar-benar lebih diperapik lagi. Perlu ada proses yang lebih apik untuk menetapkan itu gitu. Seharusnya ada standar prosedur. Nah, jadi kita petakan di 34 kecamatan ya, 2 kabupaten kota. Saya alhamdulillah dengan teman-teman kita coba ngelihat para peneliti di Indonesia kayaknya belum banyak yang pakai GIS untuk pemetaan lokasi sekolah. Yuk sekarang kita praktek gitu loh. Oke. Jadi alhamdulillah udah ada sekitar 3 luaran penelitian yang bisa dibaca oleh halayak mana saja, termasuk oleh para pemangku kebijakan. Itu di jurnal-jurnal ilmiah alhamdulillah sudah terbit. Itu memang pakai GIS, kita coba menakar aspek-aspek kebencanaan seperti lokasinya jauh apa enggak sih dari jangkauan gempa. Oh iya. Lokasinya terlalu dekat nggak nih sama sungai, kira-kira potensi banjirnya gimana gitu. Atau yang merasa terlalu pede, oh saya dekat banget sama jalan, apakah justru dia menyalahi aturan? Karena misalnya cuma 10 meter dari jalan, kan itu nggak boleh sebenarnya. Iya, betul. Malah jadi bising, debu, gitu sih Pak Rizky, apa yang sudah dilakukan. Cuma, benar juga apa yang tadi Pak Rizky bilang, hasil riset ini punya kecenderungan untuk diamini atau tidak diamini oleh pemangku kebijakan. Jadi ada yang memang menganggap bahwa ini penting, berharga, maka kemudian diakomodasi, diambil, dijadikan dasar untuk bikin kebijakan. Tapi ya justru dalam pengamatan kami sampai sejauh ini, mohon maaf, lebih banyak yang tidak demikian. Gitu. Akhirnya ya mungkin kita coba deh cek lembaga yang memang concern untuk kegiatan penelitian, untuk memproses data-data, misalnya Badan Pusat Statistik, misalnya Badan Perencanaan atau Badan Pembangunan Bapperida itu ya. Itu kan mereka fokus terus-menerus tuh bikin data-data, termasuk juga atribut spasial. Tapi saya kira tidak sedikit juga kebijakan yang memang kurang berdasar pada hasil riset itu. Jadi saya appreciate nih dengan pandangan Pak Rizky bahwa tidak hanya penting kita untuk mengaktualisasikan penelitian yang terpercaya bisa memilihkan lokasi efektif sekolah di masa depan, tapi juga penting untuk menyuarakan bahwa ambiguitas dalam praktik kebijakan pendidikan, utamanya di level daerah, dalam menentukan lokasi sekolah itu juga pelan-pelan harus mengalami transisi begitu. Iya, masa transisi begitu. Iya, harus transisi. Dari yang semula cenderung, Pak ini saya mohon izin untuk pendirian lokasi sekolah di sini, yang cenderung itu diizinkan di mana saja, itu seharusnya mulai bertransisi ke dalam mekanisme yang lebih selektif. Ada kajian lokasinya betul-betul. Bahkan kalau bisa ya dibuat alatnya gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Saya pikir apa yang menjadi penting dalam konteks diskusi kita itu adalah bagaimana alat yang dapat membantu kita mendeskripsikan atau menerjemahkan how tadi ya. Mungkin kurang lebih. Saya juga ini penasaran mengenai data lapangan yang sudah selama ini Bung Devi dan teman-teman kumpulkan. Itu sejauh mana kira-kira kompleksitasnya? Dan mungkin permasalahan utama yang sering ditemukan paling banyak mayoritasnya itu tentang apa? Saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan mengutip salah satu pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita baru-baru ini. Kalau tidak salah antara bulan
Agustus atau Juli, saya lupa persis. Di salah satu media terkemuka ya, dia bilang, kan dia ditanya, Pak Menteri, ini jutaan anak Indonesia tidak sekolah, apa faktornya? Ya sorotannya kan di jenjang dasar dan menengah ya. Ya, betul Pak. Karena kita masih di 9 tahun wajib belajar, dan sekarang sedang transisi menjadi wajib belajarnya 13 tahun. Ya, betul. Tapi kenyataannya yang dasar juga masih banyak yang nggak bisa akses. Bahkan kan datanya 4,1 juta Pak Rizky. Anak Indonesia tidak sekolah. Tidak sekolah ya? Tidak sekolah. Waduh. Apakah itu karena faktor ekonomi, karena faktor apa? Salah satunya, kata Pak Mendikdasmen, adalah karena jarak tempuh dari tempat tinggal si masyarakat usia sekolah itu ke lokasi sekolah itu kejauhan, Pak Rizky. Wah, luar biasa. Ini Jadi berarti, emang relate banget. Bahkan beberapa hari yang lalu tuh saya baca di Instagram apa saya lupa ya. Ada dari salah satu anggota DPR RI Komisi 10 ya, legislator untuk urusan penyelenggaraan pendidikan. Dia juga ngadain kegiatan workshop bareng tuh dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan menariknya isu yang dibahasnya persis dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Baik. Saya yakin Pak Rizky nggak janjian sama mereka kan. Wah, ini jelas sekali. Memang sepertinya itu sebuah coincidence yang justru menunjukkan fenomena yang justru semakin diberikan atensi oleh berbagai pihak, saya pikir. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi kita bisa pastikan, termasuk para pemirsa yang di rumah juga, saya pikir bisa memvalidasi info ini. Silakan dilihat. Isu yang diangkatnya itu adalah bagaimana mengentaskan anak tidak sekolah. Ya. Tapi ya namanya juga mungkin berita Instagram atau berita media sosial apa, sehingga nggak begitu detail. Saya nggak bisa menerka dalam substansi bahasan mereka apa yang menjadi agenda. Tapi kalau sebagai katakanlah pemerhati sekaligus pegiat penelitian bidang pendidikan, saya boleh memberikan rekomendasi untuk agenda itu. Saya sangat menyarankan supaya ada adopsi dari GIS atau dari juga machine learning juga bisa untuk pemetaan lokasi sekolah. Iya. Karena kalau kita ngomongin pemerataan pendidikan mau sampai merata terjamin penuh 2030, apalagi 2045 Indonesia emas segala macam. Tapi tanpa ditunjang dengan pendekatan yang efektif, tidak dengan langkah-langkah yang memang relevan, saya pikir itu ilusi. Iya, betul. Kita khawatir begitu loh. Ini bukan satu ujaran kebencian ya, bukan. Iya. Justru sebagai suara pembangunan, gimana caranya supaya memang ini kita bisa benahi bersama. Mungkin jangan-jangan ini ujaran kesayangan, Pak. Karena kita sangat-sangat pada pembangunan. Ini saya pikir. Bisa izin sambil minum ya? Wah, ya silakan Pak. Ini yang perlu kita soroti bersama dalam konteks pemerataan pendidikan berkaitan dengan tadi ya adanya tools yang mungkin dibutuhkan dan juga prinsip harmonisasi kegiatan, ada bagian-bagian yang saya rasa perlu juga menjadi sorotan, yaitu mengenai pemetaan jurusan ini, Pak. Jadi saya menemukan sebuah fenomena di mana selain daripada data spasial yang sudah sangat rancu begitu ya penyebarannya sebelumnya, ada juga data yang berkaitan dengan planning of education untuk menciptakan output daripada produk daripada education itu sendiri. Jadi mungkin di suatu wilayah itu industri akan menyerap sebuah lulusan tertentu, tetapi sarana pendidikannya itu menciptakan produk pendidikan yang memang tidak relevan pada daerah tersebut. Sehingga akhirnya daya serap industri tidak bisa terjadi secara maksimal. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang planning daripada education tersebut tidak dibarengi dengan adanya ukuran-ukuran baku tadi. Yang saya pikir ini sangat penting dikawinkan dengan ide dari Pak Devi begitu. Saya boleh meminta mungkin sedikit sedikit informasi lebih lanjut. Kira-kira ini Pak Devi ini sering berdiskusi dengan siapa? Boleh tidak saya dikenalkan dengan orangnya ini? Oke, sebelum kasih bocoran tentang siapa pakar yang sering saya mintai pendapatnya, saya mintai bimbingannya, begitu ya. Saya tertarik juga nanggapin yang tadi. Keserasian antara lulusan lembaga pendidikan, kita sebut sebagai calon tenaga kerja, dengan kebutuhan tenaga kerja dalam perencanaan pendidikan, itu dikenal istilahnya sebagai social demand, sependek pengetahuan saya ya. Iya, betul. Bahwa memang dalam 5-10 tahun ke depan dominasi bidang, keahlian, sumber daya manusia, tenaga kerja yang dibutuhkan itu apa, itu kan sudah diketahui.
Ya, betul. oleh pemangku kebijakan itu sudah diketahui karena mereka sendiri yang menentukan kemana pembangunan ini akan diarahkan prioritasnya. Ya, betul. Ya kan? Betul, betul. So sebenarnya memang harus demikian. Sekolah sepatutnya lebih diarahkan untuk membangun, mengembangkan, membentuk calon-calon sumber daya manusia yang kompeten pada bidang yang relevan. Sebagai satu contoh kasus sederhana, saya mau ngajak kita semua untuk agak belajar dari Republik Rakyat Tiongkok. Ya, betul. RRC ya? Ya, Cina itu mereka grand design-nya 30 tahun loh. Ketika dia menentukan saat ini saya akan merajai pasar dagang internasional. Utamakan produknya di teknologi. Dia tetapkan itu dalam 30 tahun ke depan, kemudian dia tarik semacam desain background tuh. Dia tarik 30 tahun ke depan dia harus mencapai itu. 20 tahun berarti dia harus mencapai apa? 10 tahun dia harus bisa mencapai apa? Dan lihat sekarang revolusinya. Iya, betul. Rajanya AI sekarang saya pikir, maaf ya, meskipun masih banyak negara lain yang juga berkembang maju, tapi RRC sekarang punya martabat khusus menjadi kiblat teknologi yang dia sumber dayanya digunakan di berbagai belahan dunia manapun saat bicara AI. Nah, kalau orang tiba-tiba hanya melihat orang-orang Cina hebat sekarang di perdagangan internasionalnya hebat, kemudian ya mereka hanya melihat itu sekarang. Ya, betul. Sebenarnya kita harus lebih tertarik untuk mengamati bagaimana mereka mendesainkan itu ke dalam ide pembangunan mereka jauh-jauh waktu gitu. Nah, kita di Indonesia, sebenarnya sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita melimpahnya bukan main, Pak Rizky. Saya ingat banget tuh Bung Karno, ya salah satu pendiri bangsa kita, yang saya juga sangat pelajari pikiran-pikirannya. Ketika berulang-ulang ditanyai oleh jurnalis Times misalnya atau media-media internasional begitu ya, dia selalu dengan bangga menyatakan bahwa negara saya adalah negara yang kaya. Negara saya adalah negara yang sumber dayanya tidak terbatas. Iya, betul. Nah, tapi ya kalau kita yang orang-orang kajian manajemen, kita akan tahu jelas bahwa sumber daya yang melimpah ruah sekalipun tanpa pengelolaan, tanpa kepengurusan yang baik begitu ya, untuk tujuan-tujuan yang dikonsenkan dengan jelas, saya khawatir tidak berbuah sesuatu yang berguna hebat gitu. Ya, betul. Saya khawatir demikian. Nah, saya khawatir terlalu banyak kasih tanggapan soal itu karena sebenarnya kalau ngomong pendidikan ada banyak ya yang bisa dibahas sebenarnya. Sekarang kita berlanjut ke bocoran tentang satu sosok pakar di bidang pendidikan, khususnya sekali di bidang perencanaan pendidikan. Beliau adalah lulusan beasiswa ternama S2, S3 beliau di Amerika. Dan beliau sudah aktif tidak hanya menjadi dosen untuk kajian perencanaan pendidikan selama lebih dari 25 tahun. Bukan cuma itu. Dia concern nulis, dia concern meneliti, dia juga beberapa kali dapat jabatan, kalau tidak salah jadi ketua Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Barat seingat saya. Jadi banyak para pejabat kampus hari ini sekalipun tuh belajar ke beliau, bahkan pikiran-pikirannya menurut saya tidak sedikit yang digunakan sebagai rujukan oleh Kementerian Pendidikan kita dari generasi ke generasi. Saya bangga bisa belajar dengan beliau dan termasuk tentang isu pemerataan pendidikan ini saya diskusikan dengan beliau sebenarnya. Waduh, ini sangat luar biasa sepertinya sosoknya. Mungkin ya, beliau namanya adalah Profesor Haji Udin Saifuddin Saud, MED PhD. Wah. Saya pertama, mungkin Pak Rizky pernah dengar nggak namanya? Itu jelas-jelas saya pernah dengar karena beliau adalah pembimbing akademik saya itu. Jadi memang bener. Ini saya justru sangat tersemangat ini ya. Ini sangat tersentil secara jadi justru si mahasiswa yang dibimbing yang pembimbing akademiknya adalah beliau sendiri sekalipun tidak tahu detail seperti itu latar belakangnya. Saya berpikir beliau itu lebih condong kepada kepemimpinan karena memang kepakaran saya kan kepemimpinan pendidikan. Jadi saya lebih sering berdiskusi mengenai kepemimpinan. Tetapi memang saya sempat membaca berbagai publikasi beliau, termasuk salah satunya di dalam konteks pemerataan pendidikan dan perencanaan pendidikan. Yang saya tidak prediksi adalah ternyata Bung Devi juga sedekat itu dengan beliau ya ini.
Ya saya sebenarnya belajar kepada siapapun, termasuk kepada mahasiswa S1 yang katakan baru masuk tapi punya kelebihan khusus. Apalagi anak-anak sekarang pada hebat Iya, tuh memang ngomong betul, IT betul. gitu ya. Sekarang lebih banyak adaptasi dengan teknologi dibandingkan zaman kita. Jadi saya termasuk orang yang terbuka ingin belajar kepada siapapun, khususnya ketika orang itu emang kasih satu value yang kelihatan, oh ini harus saya pelajari gitu. Saya suka minta ke mereka. Lebih khusus lagi ya kepada pakar-pakar yang sudah punya kontribusi puluhan tahun, punya keahlian yang Iya, jelas. betul. Mana mungkin lah saya sebagai lulusan Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya, mau melewatkan kesempatan untuk belajar dengan tokoh sehebat beliau. Dan banyak tokoh lainnya juga yang sebenarnya hebat-hebat juga tuh di administrasi pendidikan ya di UPI. Waduh. Dan saya sangat sarankan teman-teman di Salmediako yang kreatif ini, acaranya ini, dengan program dosen magangnya ini juga bisa menjumpai beliau. Wah, Apakah untuk semacam pendalaman, kajian tentang pemetaan lokasi sekolah dan perencanaan pendidikan ini gitu ya, yang sangat relate untuk merespon berbagai masalah anak tidak sekolah di Indonesia, atau juga ya untuk silaturahmi banyak diskusi lah begitu. saya pikir mungkin ini menjadi momen yang tepat untuk kita melanjutkan diskusi ini lebih mendalam. Saya akan mengajak teman-teman dari Salmediako dan juga tentunya yang berada di rumah nih untuk ikut kita ya ke UPI dan berdiskusi bersama beliau. Great idea. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Sudah bersedia tentunya hadir dalam acara dosen magang pada episode 4 kali ini. Saya dan tim sangat berterima kasih untuk kebersediaan Prof. Untuk episode ini sebenarnya saya sangat semangat untuk mendiskusikan salah satu topik yang memang sebelumnya pernah saya bawa, dan itu adalah mengenai pemetaan sekolah dan pemetaan pendidikan sebagai bagian daripada grand teori perencanaan pendidikan. Saya pikir akan lebih mantap diskusinya apabila saya menemui Prof sebagai salah satu tokoh yang memang bergerak di bidang perencanaan pendidikan. Kali ini saya juga ditemani oleh kakak saya ini, Muhammad Devi Cahyaruhimat, yang juga saya pikir sangat menginspirasi saya dalam isu ini. Mungkin kita ingin membuka diskusi dengan ini dulu ya, Dev, tentang permasalahan yang sama-sama kita rasakan di pemetaan pendidikan ini. Menurut Prof, tanggapannya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa senang bisa berdialog tentang perencanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pemetaan pendidikan dan pemetaan sekolah yang sudah lama dijadikan formula untuk mendirikan sekolah atau bangunan khususnya sekolah baru yang berdasarkan pemetaan geografis gitu ya. Oke. Dan kebetulan sekarang di program studi geografis sudah ada sistem aplikasi yang namanya GIS, Geographical Information System, yang membantu perencanaan pendidikan untuk memetakan dari sisi geografi letak atau lokasi yang sekolah. Nah, sangat banyak sekali permasalahan yang dari perencanaan pendidikan, bukan hanya sekedar geografi lokasi, penempatan bangunan sekolah, tapi juga pemetaan sekolah secara keseluruhan. Karena di sekolah itu banyak sekali aspek-aspek yang dipetakan supaya pendidikannya bermutu, bukan hanya bangunan fisik yang memenuhi, tapi juga berbagai aspek yang terkait dengan proses pendidikan. Nah, khusus yang terkait dengan school mapping atau pemetaan sekolah itu memang banyak juga cabang-cabangnya yang terkait dengan program sekolah, bukan hanya fisik bangunan sekolah, tapi juga kurikulum, siswa, parenting, dan macam-macam yang terkait dengan program sekolah. Nah, kalau di Indonesia dulu saya sudah membimbing mata kuliah perencanaan pendidikan ini sudah sejak tahun 2000 di S2, S3, dan skripsi saya tahun 1978 itu adalah tentang perencanaan sekolah terkait dengan perencanaan pemetaan sekolah di salah satu kecamatan di Kabupaten Subang. Dulu belum ada teknologi GIS, jadi kita namanya dalam bahasa Sunda apruk-aprukan ke desa-desa untuk melihat di mana sekolah itu berada dan memetakan kondisi geografisnya. Sekarang sudah dibantu dengan teknologi
sebenarnya makin mudah. Nah, kalau misalkan para pengambil keputusan pada level kabupaten kota concern dengan mendirikan lokasi sekolah sesuai dengan kebutuhan pemerataan pendidikan, sebenarnya menggunakan hasil kajian atau hasil pemetaan sekolah menggunakan strategi atau teknik GIS itu sebenarnya sudah cukup bagus, tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sekolah kena banjir atau kena longsor atau tidak sesuai dengan lokasi. Dulu memang kita tahu di Indonesia ketika program sekolah impres yang penting ada tanah, di mana saja tanahnya jadi sama. Yang penting ada bisa dibangun. Tapi dulu kan sekarang sudah lain lagi karena dengan teknologi bisa lebih membuat sekolah itu aman, nyaman bagi semua. Itu yang pertama. Yang kedua juga sekarang sudah ada yang sebutan RUTR, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, yang mencoba memetakan mana wilayah untuk pendidikan, mana wilayah untuk pasar dan pemukiman segala macam. Sehingga pemetaan sekolah bisa lebih spesifik dan lebih nyaman untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan secara umum dan mutu sekolah secara keseluruhan. Nah, masalahnya adalah ada dua hal menurut saya. Yang pertama, secara teknis GIS itu belum diseminasikan, belum dipahami oleh para pengambil kebijakan pembangunan sekolah, khususnya sekolah baru. Kalau sekolah lama kan sudah siap, hanya paling-paling penambahan ruang baru. Tapi untuk pembangunan sekolah baru sebenarnya GIS itu harus sudah menjadikan alat bantu yang bisa memetakan dengan benar gitu ya. Cuma persoalannya mungkin apakah saya sendiri tidak tahu apakah mereka belum paham tentang hasil GIS ini secara efektif untuk memetakan sekolah dengan benar. Itu satu. Yang kedua komitmen. Jadi pemahaman para pengambil kebijakan, sebab setelah ada Undang-Undang Otonomi Daerah tahun nomor 23 tahun 14 bahwa penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dasar ada pada pemerintah kabupaten kota. Penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan menengah ada pada pemerintah provinsi. Itu berdampak luas termasuk penentuan berapa kuota di mana harus dibangun untuk tadi pemerataan pendidikan bagi anak-anak usia SD, SMP, SMA. Nah, sekarang kan jumlahnya masih cukup besar, apalagi daerah 3T. Jangankan daerah 3T, daerah Jawa Barat aja atau daerah Pulau Jawa saja, khususnya Jawa Barat masih banyak anak-anak yang tidak sekolah akibat lokasi jauh. Iya. Kedua ekonomi, ada sekolahnya ada tapi tidak bisa jalan kaki. Kan sekarang ada, kalau saya dulu ketika sekolah jalan kaki 15 kilo tuh. Dari tempat tinggal ke tempat sekolah. Tapi dulu karena ingin sekolah ya jalan kaki 15 kilo. Bolak-balik 30 kilo sehari. Bayangkan dulu. Tapi sekarang kan kalau masih ada semacam itu dianggapnya pemerintah itu tidak komit pada pendidikan gitu ya. Nah, jadi masalah pertama tadi, apakah hasil GIS itu, pemetaan GIS itu belum dipahami oleh para pengambil keputusan untuk penetapan kuota sekolah atau benar lokasi sekolah. Wah, Prof, memang betul sekali. Sepertinya memang ini adalah permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan ini membutuhkan public address daripada pemerintah. Dan saya pikir ini datanya sesuai dengan yang tim kami temukan ya. Bung Devi, mungkin bisa diceritakan dari data lapangan itu seperti apa? Iya, pertama-tama terima kasih ya Pak Rizky sudah diajak bergabung kembali nih dalam program dosen magang, dan terima kasih juga untuk teman-teman Salmedia. Salmedia ini satu media yang menurut saya sangat tanggap menyoroti berbagai isu publik, kemudian syarat dengan nilai-nilai edukasi. Saya mohon izin kepada salah satu guru saya yang paling saya hormati, Prof. Udin Saud. Sebetulnya sejumlah penelitian yang sudah kami lakukan juga mulanya terinspirasi dari beliau. Jadi saat bicara undang-undang yang paling mendasar, ya undang-undang dasar maksud saya di Indonesia, terkemuka secara jelas, eksplisit sekali bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Itu tidak ada kalimat lanjutannya bagi warga negara yang diam di kota, bagi warga negara yang diam di kampung tidak hak pada pendidikan, tidak demikian. So, berapapun jumlah jiwa masyarakat Indonesia,
usia sekolah, mereka semua berhak atas pendidikan. Tata karan idealnya saya pikir itu dulu yang perlu kita transmisikan kepada publik. Yang kemudian itu menjadi semacam beban yang harus bisa diatasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab dalam hal itu, begitu ya. Nah, hanya memang tantangan masih menyeruak di kita. Dalam telaah kami, 4,1 juta anak Indonesia saat ini tidak sekolah. Itu bukan saya yang bilang. Iya. Itu yang bilang adalah Presiden Republik Indonesia, halaman 21, dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2025-2045. Jadi kita sebenarnya bisa sadar atau tidak ada dalam situasi yang sungguh-sungguh terjepit. Di satu sisi kita sejak puluhan tahun lalu mengidamkan pemerataan pendidikan itu bisa terpenuhi. Apalagi sekarang juga sampai tahun 2045 ini semua harus tercapai, begitu ya. 9 tahun wajib belajar saja ini kita belum tercapai kan, begitu ya Prof ya? Iya, belum tuntas. Belum tuntas, karena secara nasional juga rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia itu baru sampai di angka 8, sekian. Sementara sekarang tiba-tiba digeser lagi, harus menjadi 13 tahun. Iya. Nah, itu gapnya sudah menumpuk di sana. Nah, kemudian kita selidiki ini lebih lanjut. Kami melakukan 3 penelitian, salah satunya adalah tesis saya sendiri sebetulnya yang juga dibimbing oleh Prof. Udin. Di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan juga Kabupaten Sukabumi. Ternyata hasil dari ketiganya tuh koheren. Kita kan, tadi kan Prof. Udin bilangnya, Pak Rizky, bahwa GIS efektif digunakan. Kita coba praktikan itu dalam satu penelitian, tapi ternyata kita melihat bahwa akar masalahnya bukan hanya bahwa GIS-nya ini belum digunakan atau belum dipahami. Tapi ada semacam kesenjangan antara kebijakan pendidikan nasional dengan kebijakan pendidikan di tingkat daerah yang mengatur tentang standar prosedur mekanis. Bagaimana suatu lokasi untuk sekolah baru itu bisa ditetapkan. Baik. Jadi kita ingin bilang secara tidak langsung, ya sebaran lokasi sekolah di Indonesia saat ini suka tidak suka kacau. Waduh, ada kacau yang sekali. berkerumun, ada yang berjauhan. Tapi ya oke lah, itu dampak dari keterbatasan teknologi di masa lalu yang tidak bisa kita persalahkan kan, begitu ya Prof ya. Betul. Nah, cuma tugasnya saat ini adalah bagaimana mengakomodasi teknologi yang terbarukan yang kita sebut GIS, yang kita sebut machine learning, yang bisa memfasilitasi ya, supaya lokasi-lokasinya ditentukan dengan lebih berbasis bukti, ilmiah, pengujian dan lain sebagainya. Ini nyata-nyata masih belum diakomodasi juga begitu. Sebagai satu contoh, Bung Rizky, saya ingin berikan sampel, jangan sampai juga ada semacam kekeliruan. Sejak tahun 2007 dalam Permendiknas nomor 24 ya Prof ya, tentang standar sarana dan prasarana sekolah. Itu kan lokasi kan bicara sekolah tuh masuk ke prasarana sekolah gitu ya. Jadi diatur di sana. Disebutkan secara jelas bahwa lahan untuk pendirian sekolah itu harus 0 sampai 15 derajat tingkat kemiringannya. Kemudian tidak boleh di garis sempadan jalan, harus punya jarak yang jelas ke sungai, gitu ya. Kemudian paling jauh juga ada durasinya kan Prof ya? Iya betul. Ada teritorinya. Dari pemukiman itu kalau SD tidak salah di 3 km dan kemudian kalau SMP MTS itu di maksimal 6 km. Betul. Dengan lintasan yang aman. Iya. Nah, ini sudah sejak lama diamanatkan oleh kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Tapi ketika dilihat dalam kebijakan pendidikan daerah, sekarang kita survei Pak Rizky. Tanya yayasan-yayasan, sekolah-sekolah swasta ketika mereka memproses permohonan izin operasional ya untuk menetapkan lokasi sekolah. Itu mereka misalnya dapat lahan lokasinya di sini.
Oke, kita sebut di sini itu terserah alamatnya di mana saja. Ini hasil hibah, ini hasil wakaf. Kemudian mereka datang ke Dinas Pendidikan, mohon persetujuan untuk pendirian sekolah di lokasi ini. Nah, Dinas Pendidikan, berbagai OPD lain yang terlibat dalam proses penerbitan izin operasional itu sebetulnya punya alat apa untuk menakar apakah itu tepat atau tidak. Tadi barangkali yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Prof. Udin, ada tuh kaitannya dengan RDTR kalau di kabupaten ya Prof ya, rencana detail tata ruang itu, yang dia turunan dari rencana RTRW itu rencana tata ruang wilayah. Kalau yang di provinsi turunannya kan RDTR. Iya, betul. Tapi ternyata itu pun beralih tidak juga begitu akurat bicara tentang di mana sekolah-sekolah perlu berdiri. Jadi saya sempat kejar itu Prof dengan para pejabat di Dinas Pendidikan. Memang RDTR itu bicara detail tentang lokasi sekolah atau tidak? Ternyata yang paling banyak dibahas justru jalan, misalnya begitu. Pasar. Sekolah lain. Sekolah nampaknya tidak begitu concern di sana. Iya, betul. Jadi RDTR itu tidak lantas menjadi petunjuk yang spesifik tentang di mana sekolah perlu berdiri. Kemudian juga RDTR ini juga dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan. Contoh, mohon maaf, misalnya satu daerah, kepala daerahnya berganti. Nah RDTR ini juga cenderung yang lama tidak diberlakukan Prof. Iya betul. Makanya ya banyak aspek yang kemudian menimbulkan bias. Nah poinnya meskipun kami sudah melakukan 3 penelitian di 34 kecamatan Prof. Alhamdulillah. Yeah. Di Cianjur tersebar di 4 kecamatan, kemudian di Kabupaten Subang itu 30 kecamatan. Tapi poinnya, saya ingin bilang bahwa kita memang butuh praktik untuk GIS. Yuk para peneliti turun ke lapangan untuk memetakan di mana lokasi efektif sekolah. Yes, itu butuh. Tapi kalaupun cuma itu, gitu, kalau dimensi kebijakannya tidak dikembangkan, untuk bisa lebih menggaransi ketersebaran yang adil dan merata ini, maka suka tidak suka ya praktik GIS itu sendiri pun hasil penelitian yang berharga itu tidak akan bisa membantu banyak. Ya, itu tidak akan bisa membantu banyak. Itu saya yang katakan tadi. Kaitannya dengan komitmen tadi. Komitmen. Prof. Jadi komitmen pemerintah daerah untuk menggunakan hasil riset atau pedoman-pedoman yang tersedia yang ditetapkan pemerintah pusat, yang dalam tanda kutip lebih bagus dan lebih sudah menggunakan teknologi. Kalau pemerintah daerahnya tidak punya komitmen untuk melaksanakan aturan dengan benar, maka tidak akan terjadi. Nah ini jadi persoalan kedua. Jadi bagaimana kita membangun komitmen itu atau menyadarkan pemerintah daerah, bupati dan disdik untuk menggunakan pedoman-pedoman yang sudah tersedia dalam menetapkan lokasi sekolah itu digunakan. Dan itu terkait dengan komitmen. Nah, kalau komitmen ini kan kaitannya dengan banyak faktor, pendekatan politis, finansial. Jadi jauh lebih kompleks ya, Prof. Ya. Akhirnya tidak hanya tentang keadilan pendidikan saja. Iya, jadi itu jadi nomor berapa gitu. Soalnya kalau komitmennya sudah rendah, terutama komitmen pejabat pengambil keputusan, itu tidak akan terjadi sehebat apapun kita lakukan. Berbeda bisa beberapa kasus pemerintah daerah yang bupatinya punya komitmen atau wali kotanya punya komitmen tentang peningkatan mutu pendidikan termasuk penetapan lokasi sekolah itu kan lain. Tapi digunakan aturan-aturan tadi sebab aturannya sudah tersedia. Tinggal bagaimana komitmen itu dijadikan landasan dalam penetapan sebab pada akhirnya tadi seperti di Undang-Undang nomor 24 itu 23 tahun 2014 itu kan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dasar di Bupati Wali Kota. Betul. Demikian juga pendidikan menengah di provinsi. Jadi kalau ada program sekolah baru misalnya untuk pemenuhan kebutuhan tadi, ini ada sekian unit sekolah baru di mana nih kan harusnya gitu. Di mana nih dibangun? Gunakan tadi syarat-syarat. Betul. Jadi hasil riset itu seharusnya jadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyarankan di mana sekolah perlu berdiri. Bukan menyarankan, gitu ya. Diputuskan dengan kewenangan mereka. Sebab kalau nyarankan maka berarti yang harus diputuskan nih di sini, dibangun di sini.
Oke. Kalaupun tanahnya kurang, usahakan sebetulnya kewenangan pemerintah kalau mau meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di masa depan. Oke. Yang lalu biarlah berlalu karena susah Iya, lagi. iya. Paling-paling itu kan RKB dan segala macam penambahan ruang kelas baru atau fasilitas. Tapi kalau membangun sekolah baru harus betul-betul memenuhi syarat karena ada standar-standar yang sudah ditetapkan dan segala macam alat-alat ukurnya sudah ada tersedia. Tadi tingkat kemiringan jalan segala macam itu sudah ada, tinggal diikuti saja, tapi untuk diputuskan itu harus punya komitmen. Nah, inilah yang saya katakan tadi, lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan yang terkait dengan tadi penetapan lokasi sekolah. Termasuk yang negeri yang swasta ya. Betul, Prof. Saya sering kali yang swasta itu saya setuju swasta tapi harus penuhi syarat dulu baru boleh diizinkan. Ini enggak. Pokoknya silahkan diizinkan ngebangun seenaknya, akhirnya tambah kacau kan? Iya. Tambah kacau. Dari sisi mungkin dalam 5-10 tahun yang akan datang masih bagus. Tapi kalau pendidikan itu kan berkelanjutan terus, tidak hanya berhenti 10 tahun. Maka banyak terjadi betul Prof. Ada jarak satu SD ke SD lainnya itu cuma 20 meter. Ada itu Prof terjadi betul. Iya. Di beberapa lokasi. Jadi misalnya SD nama tempat 1, SD nama tempat 2, itu lokasinya sangat bersebelahan. Nempel. Nah, itu sementara kan di daerah lain yang jauh lebih membutuhkan posisi. Ya, itu tadi. Jadi sebabnya bukan pada tidak adanya informasi tentang lokasi yang pas dan memenuhi syarat keamanan segala macam, keamanan, kenyamanan lokasinya, geografisnya, tapi komitmen menggunakan aturan tadi untuk menetapkan lokasi sekolah. Nah, ini yang barangkali masih lemah. Ini yang baru dibangun mungkin dengan diskusi kita, mudah-mudahan rakyat mendengar, menyadarkan pada para pendengar untuk menggunakan kalau mau punya cita-cita sama seperti kita untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Bukan hanya untuk anak kota saja, untuk semua harus layanan. Nah, salah satunya layanan yang bermutu adalah lokasi sekolah yang tepat, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua pihak. Nah, ini kan kebijakan pemerintah sekarang, pemerintah di Kemdikdasmen misalkan kan seperti itu. Tapi harus dibuktikan dengan tadi bagaimana menurunkan komitmen itu menjadi komitmen pemerintah daerah yang sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan kan pemerintah daerah untuk lokasi itu, bukan presiden, bukan menteri. Ya, betul, Prof. Saya jadi saya ngomong. Ini ya, izin mungkin menambahkan pendapat Prof. Jadi saya pikir bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya permasalahannya itu sangat konkret dan sangat nyata, bahwa adanya ketidakcarean daripada pemerintah daerah gitu untuk melakukan atensi yang lebih untuk menerapkan blueprint sepertinya ya untuk pemerataan pendidikan ke depan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Prof. Udin dan juga tadi oleh Bung Devi, dinyatakan bahwa kita itu akan sulit kalau memang merubah segalanya dalam satu langkah yang sama dengan merujuk kepada pendidikan-pendidikan yang sudah berlangsung begitu kan. Tetapi kita mengharapkan adanya tools yang bisa digunakan untuk pendidikan ke depan, sehingga ketika mendirikan sekolah baru itu bisa digunakan beberapa indikator-indikator tadi. Kalau boleh tahu menurut Bung Devi dan Prof. Udin mungkin bisa mencerahkan saya, ini indikator apa saja yang perlu kita tetapkan untuk mendapatkan blueprint tadi? Ya, nanti dilengkapi dengan penelitian yang boleh dilakukannya. Misalkan dari sisi standar yang ditetapkan pada Permendiknas nomor 24 tahun 2008 itu tentang standar sarana prasarana untuk lokasi bangunan sekolah itu. Tadi sudah disebutkan. Tidak di sembalan jalan, tidak di daerah yang pinggir sungai, dengan tidak kepada tempat yang miring, itu kan standar umum ya. Nah, itu harus dijabarkan dalam bentuk blueprint dengan RDTR tadi. Jadi itu kan Bapeda punya tenaga ahli untuk merubah RT RW menjadi RDTR pada untuk kabupaten kota. Betul. Di mana
lokasi yang layak dibangun sekolah dengan segala macam jenis sekolahnya, SD, SMP, SMA, SMK, negeri maupun swasta, nggak jadi persoalan. Iya. Tapi tidak boleh hanya karena kepentingan sesuatu itu dilanggar kalau mau benar gitu, menjalankan pendidikan bermutu semua pada beberapa tahun yang akan datang. Sebab pendidikan itu kan tidak setahun 2 tahun. Iya. Oleh karena itu lokasi sangat penting. Nah, standar umumnya sudah ada, diturunkan menjadi ke RDTR. Dan itu menjadi blueprint atau acuan pokok dari pemerintah daerah menetapkan lokasi. Kalau itu dilakukan dengan benar saja, maka saya yakin tidak akan terjadi hal yang tadi sekolah ketimpa longsor atau kebanjiran atau lokasinya bergeser. Dan kan hal seperti itu susah kita hindari selama ini, Prof. Selama puluhan tahun ini tuh terus aja. Iya, karena yang dulu kan belum pakai. Iya. Kalau dulu belum pakai, sekarang saya sudah ke depan kan. Ini kan kita berbicara ke depan. Yang dulu biarlah berlalu karena sebab itu tidak akan. Tapi yang baru ini, sekolah baru terutama unit baru itu dibangun sesuai dengan standar untuk tadi mewujudkan sekolah yang nyaman, aman dari berbagai gangguan fisik, tentram begitu, dan belajar dengan sebab pada ini setelah lokasinya bagus dengan mapping yang lain, kurikulumnya seperti apa, anaknya dari mana, Betul. gitu kan. Yang disebut school mapping itu bukan hanya fisik bangunan sekolah, tapi juga pangkalnya adalah lokasi begitu. Nah, jadi kalau misalkan dibangunnya di sini kan dari mana nih siswanya? Iya. Yang disebut sekarang dalam penggunaannya sudah disebut dengan PPDB itu kan menggunakan zonasi. Iya. Sebenarnya kalau menyatu itu pemukiman di mana lokasi di mana tidak akan ada sekolah seperti SD misalnya di Kota Bandung SD Ciamplas yang daerah miringnya tinggi untuk ke Sungai Cikapundung gitu kan. Kayak sekolah Ciamplas kan dekat pinggir jalan sekali sampai bising gitu kan nggak boleh dekat pemakaman. Nanti yang sekolahnya eyang bukan manusia. Nah, yang begitu harusnya tidak terjadi lagi gitu di era teknologi sekarang sebab sudah ada tadi panduan dari sisi geografisnya adalah dengan yang SIG itu, Sistem Informasi Geografinya atau GIS. Nah, tidak boleh lagi terjadi ada bangunan sekolah semacam baik di kota maupun di desa. Kalau otomatis sekali lagi kembali kepada komitmen pemerintah daerah untuk menggunakan semua syarat-syarat tadi sebelum menetapkan boleh dibangun di sini. Gitu. Aduh, Bung Devi ini saya sangat tertegun ya dengan bagaimana ternyata school mapping itu membutuhkan tools yang betul-betul rigid sebenarnya ya. Kalau boleh tahu, ini Bung Devi itu perasaan pernah menceritakan kepada saya dalam satu diskusi ada 7 luaran yang memang bisa digunakan sebagai salah satu panduan dalam membuat blueprint tadi. Mungkin bisa diceritakan lebih mendalam idenya di situ. Iya, pertama saya ingin tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Udin. Betul sekali memang standarisasinya ini kalau kita ikuti tentang di mana penetapan lokasi yang tepat itu untuk pendirian sekolah maksud saya. Tentu saja banyak sekali manfaat yang bisa kita capai, juga banyak sekali hal-hal buruk yang bisa kita hindari. Saya ingin memetik salah satu kalimat yang dikemukakan oleh Egalite tahun 2016 dalam salah satu publikasi penelitian yang terkemuka, Prof. Secara berani dia bilang bahwa negara yang gagal menjamin pemerataan pendidikan akan berhadapan dengan ancaman regenerasi kemiskinan, Prof. Ya, saya pertama kali membaca itu Pak Rizky, jujur saja agak frontal banget gitu ya ini peneliti ngomongnya begini. Tapi kalau direnungkan lebih lanjut, ya kan bisa dibayangkan saja satu entitas masyarakat di daerah tertentu mudah ke sekolah, di kawasan yang lain justru susah ke sekolah. Dan itu relate loh ya, bulan Juli lalu kalau tidak salah, Pak Mendikdasmen kita juga bilang, jutaan anak Indonesia tidak sekolah. Pak Menteri ditanya sama orang media, apa penyebabnya? Beliau menjabarkan 2 faktor utamanya. Satu persoalan biaya ekonomi, dan yang kedua adalah jarak tempuh ke Sekolah tadi. Sekolah jauh. Jadi Pak Menteri sendiri sebenarnya udah mengakui hal ini. Tapi how gitu kan sekarang? Gimana caranya? Nah, kalau yang sudah pernah kami lakukan, Pak Rizky,
ini kita menggunakan 2 kategori aspek parameter. Satu aksesibilitas, yang kedua adalah tingkat keamanan dari bencana. Nah, aksesibilitas ini dibagi ke dalam indikator jalan. Jadi seberapa dekat lokasi itu dengan jalan. Yang kedua, seberapa dekat lokasi itu dengan pemukiman penduduk. Tadi sangat berkesinambungan dengan apa yang Prof Udin bilang. Jangan sampai wah karena ini dekat dengan jalan tapi jauh banget ke pemukiman penduduk, ya siapa orang mau sekolah ke sana kan begitu. Betul sekali itu. Nah, kemudian aspek bencananya adalah satu harus jauh dari sungai. Bukan jauh lah ya, harus punya jarak yang cukup dengan sungai. Minimal kalau sungai itu meluap suatu waktu, ya sekolahnya nggak harus terdampak kebanjiran. Ya, meminimalisir kemungkinan adanya. Meminimalisir, dan itu kan bisa diprediksi sebetulnya. Ya, betul. Kemudian setelah selain daripada sungai, juga ada indikatornya tuh kemiringan lereng. Kemiringan lereng, kerawanan gempa, juga kerawanan bencana. Dari mana data-data itu? Apakah tersedia? Apakah bisa digunakan? Sebenarnya lembaga-lembaga pemerintah kita itu kerjanya hebat-hebat. BNPB punya itu datanya, BMKG punya itu datanya. Dan itu semua dikompilasi sebagai satu atribut-atribut data spasial, kita bahasanya begitu. Dianalisis oleh kajian ilmu yang sekarang disebut sebagai sistem informasi geografis atau geographic information systems. So data-data semua itu dikompilasi, dianalisis semuanya padu, makanya sebenarnya andal banget itu lokasi yang dihasilkan itu. Jadi ketika itu kan ada scoring segala macam. Nah, meskipun barangkali untuk karakteristik geografis tertentu akan berbeda parameter yang digunakannya. Misalnya saya penelitiannya di Kabupaten Subang yang dia punya punya banyak lembah ya Prof ya, tipologi daerahnya, juga punya pantai. Akan berbeda mungkin dengan kebutuhan Kota Bandung yang notabene ya dia bener-bener urban banget, kota banget. Parameternya mungkin bukan itu gitu, yang lain. Tapi tentu setiap daerah memerlukan suatu tools. Nah, saya sangat meng-highlight sekarang pikiran Pak Rizky. Prof, izin, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu sebetulnya bukan hanya menyajikan peta, Prof. Peta, lokasi-lokasinya sebelah mana, tapi kita bahkan sudah berhasil mengenkripsi ratusan koordinat, Prof. Kalau Prof ingat waktu itu dalam satu presentasi bahkan saya pun pernah berikan contoh bagaimana menginput koordinatnya itu, koordinat X dan Y-nya itu begitu ya, dan itu diujikan. Waktu itu bukan sebagai presentasi khusus, tapi saya ingin berbagi karya dengan Prof, dan itu otomatis langsung kelihatan. Jadi si koordinat yang dihasilkan oleh penelitian ini bisa menunjukkan langsung dengan tepat, presisi yang akurat, di mana sekolah itu perlu berdiri. Betul. Jadi sebenarnya sampai di sana kami merasa ini puas, ini berharga, dan bahkan alhamdulillah Prof, ada juga insight yang dikemukakan oleh beberapa pejabat dinas bilang, Pak Dev katanya begitu, ini hasil penelitiannya ratusan koordinatnya berharga bagi kami. Cuma sekarang dilema baru muncul, Prof. Dilemanya adalah begini, kita dinas katakanlah berbekal hasil riset teman-teman begitu ya, para peneliti, tapi yayasan juga mereka bawa lokasi. Iya, betul. Nah, ini balik lagi ke tools. Jadi seharusnya kita punya satu tools yang bisa punya kecanggihan yang jelas untuk bisa menakar, menilai lokasi yang mereka ajukan secara spesifik gitu loh, Prof. Kalau saya berpendapat kaitan dengan tadi kewenangan pemerintah daerah tadi, kalau pemerintah daerah sudah menggunakan standar RDTR dengan blueprintnya, di mana di sana disebutkan mana-mana saja wilayah yang boleh diadakan sekolah, berpegang teguh saja pada itu bahwa lokasi Anda tidak layak dijadikan sekolah, kan selesai sebenarnya. Oke. Tidak usah bisa digunakan dengan kewenangan itu ya, Prof? Iya, karena dia kewenangan kan pendirian disebutnya juga di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu TK, SD, SMP. Iya, itu di pemerintah daerah. Itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Artinya, artinya yang menetapkan lokasi dan segala macam itu pemerintah daerah. Kalau misalkan ada yayasan mengajukan mau di sini, tapi di sana di dalam GIS atau dalam data yang RDTR Pemda
bukan untuk persekolahan, kan bisa dilarang, tidak bisa di sana. Saya pikir pendekatan yang Prof tawarkan sangat solutif dan sifatnya efisien. Cuma Prof, kalau itu ditempuh tapi ternyata RDTR-nya saja tidak selesai tepat waktu misalnya. Nah berarti kan sama sekali acuannya pun tidak ada gitu. Nah itu lain persoalan, tapi yang saya ingin diharapkan kan dari setelah RT/RW dibuat oleh di provinsi, untuk wilayah kabupaten kota, kan pemerintah daerah kabupaten kota punya kewajiban membuat RDTR sebagai blueprint pembangunan daerah, bukan hanya pendidikan. Blueprint pembangunan daerah di mana segala macam aspek termasuk pabrik, pemukiman segala macam kan di sana ada. Ini kalau wilayah pendidikan, ini daerah pendidikan nih. Iya. Misalkan tadi yang mengajukan buka daerah itu kan pemerintah punya kewenangan. Siap. Tidak bisa di sana dilakukan karena ini bukan untuk daerah pendidikan, misalnya untuk zona pendidikan. Baik. Sebenarnya kalau mau komitmen tadi itu besar pada pendidikan yang bermutu, itu bisa digunakan. Nah, sekarang persoalannya kalau belum ada, misalkan bupati, wali kota, atau kepala dinas belum ada, kan bisa memerintahkan Bapeda untuk segera membuat RDTR untuk semua aspek termasuk pembangunan daerah kan termasuk di dalamnya adalah lokasi pendidikan kan gitu ya. Cuma dan itu setelah jadi digunakan oleh pengambil keputusan untuk menetapkan si A, si B, si C wilayah mana yang boleh didirikan sekolah sesuai Bukan dengan hanya dibuat dengan susah tapi tidak digunakan. Gitu. Nah itulah yang jadi persoalan. Kalau sekarang dibuatnya juga belum, ya berarti komitmennya bukan hanya menggunakan, tapi komitmen membuat blueprint blueprint pendidikan atau blueprint pembangunan daerah, penggunaan lokasi untuk hanya semua. Jadi itu saja mungkin, tapi saya pikir nggak mungkin pemerintah daerah tidak punya RDTR kok. Saya ingin lanjut respon nih. Saya mulai melihat bahwa resonansi pikiran dari ketiga orang ini mulai bermuara pada komitmen pemerintah daerah. Kan sebetulnya di sana ya Prof ya. Tadi alternatif yang Prof tawarkan salah satunya adalah bikin RDTR dengan tepat, dengan baik, biar bisa dengan jelas mengarahkan di sini sekolah, di sini bukan tempatnya sekolah begitu. Nah, saya ada alternatif lain yang juga ini bisa ditempuh. Jadi Pak Rizky dan Prof mohon izin. Saya sebetulnya sedang mengkompilasi saat ini, ingin concern terus di sini begitu ya. Sedang mengkompilasi terus tim-tim yang bergerak dalam bidang sistem informasi geografis dan juga website development. Saya pikir 3 disiplin ilmu tuh perlu dipadukan ya. Manajemen pendidikan atau khususnya banget perencanaan pendidikannya gitu ya. Sistem informasi geografis dan satu lagi website development. Saya berencana untuk menciptakan suatu aplikasi. Aplikasi itu nantinya ketika orang menginput angka-angka koordinat ke sana, saya berharap si aplikasi itu langsung bisa memproses hanya dalam waktu beberapa menit saja, langsung bisa merespon misalnya koordinat lokasi yang Anda ajukan berjarak ke jalan sekitar berapa meter. Berjarak ke sungai sekian meter, berjarak ke sekolah jenjang yang sama sekian meter, berjarak ke potensi gempa sekian meter, tingkat kemiringan lereng sekian meter. Kesimpulannya berdasarkan basis data kami, skor lokasi yang Anda ajukan untuk sekolah baru adalah sekian, sehingga rekomendasi sistemik yang diberikan adalah misalnya pindahkah? Atau dibangun dengan model konstruksi tahan gempa kah? Atau wah ini layak dan silahkan dibangun. Ya benar. Nah, ini ide aplikasi ini saya pikir sekarang sudah dalam timing yang tepat untuk ditawarkan kepada pemerintah daerah. Yang tadi punya daya kepeloporan untuk berkomitmen. Nah, itu saya setuju itu. Setiap pemerintah daerah kalau bisa ditawarkan gagasan tadi, saya bisa membuat ini, kalau bisa bikin model dulu. Satu kabupaten kota dulu misalnya gitu. Model dulu. Kemudian dan pilih kabupaten kota yang komitmen menggunakan model tadi. Kalaupun dibuat di kabupaten kota tapi tidak pemerintah daerahnya acuh, nggak akan ada bukti.
akan ada bukti bahwa bahwa risetnya menciptakan sesuatu yang berharga tapi tidak diamini. Gitu. Jadi buat model dulu yang spesifik. Ini model aplikasi yang Anda pikirkan tadi bagus itu. Kemudian pilih juga kabupaten kota yang punya komitmen untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan berkelanjutan supaya nyaman sampai baik, masa depannya. Iya. Nah, kalau sudah oke, karena bisa jual itu. Kalau sudah jadi kabupaten lain, nih kabupaten ini sudah menggunakan ini hasilnya semacam itu. Kan begitu. Kan sekarang ini kalau ngomong maaf ya, kalau ngomong tanpa bukti kadang-kadang juga agak sulit ya. Tapi kalau ngomong kemudian ada contoh, ini maka orang akan. Dan ini kan periode pembicaraan kita kan bukan sekali periode ya. Jadi pembicaraan kita nanti kita coba lihat sekarang gagasannya bagaimana caranya menyadarkan masyarakat supaya membangun sekolah dengan seenaknya perut. Harus memikirkan tadi sekolah yang memenuhi syarat-syarat untuk dari sisi fisik dan dari sisi layanan supaya menjadi bermutu untuk semua. Sesuai dengan jadi kan yang sekarang seperti dikonsepkan oleh Pak Menteri Dikdasmen, sekolah bermutu untuk semua. Salah satu indikatornya tadi mutu dari lokasi yang benar. Nah, kita sadarkan dulu. Kemudian ada, kalaupun kami belum punya atau contoh yang Anda berikan itu atau model yang Anda berikan bisa digunakan dan ini sudah digunakan oleh Kabupaten A. Kan nanti kan dengan bukti semacam tadi kan masa orang nggak mau sadar-sadar gitu ya. Nggak mau komitmennya gitu ya. Oke. Jadi mana saja pemerintah daerah, ayo mari gas. Betul. Kita harus lakukan. Bung Devi, mungkin ini saya izin menambahkan, sepertinya salah satu cara kalau kita melihat dari teori pilar sustainability gitu ya, pilar pembangunan berkelanjutan, salah satu pilarnya kan adalah permasalahan sosial dan ekonomi begitu. Jadi mungkin sementara ini kita sudah memiliki indikator-indikator yang saya rasa cukup absah untuk dijadikan blueprint. Tetapi pemerintah daerah ada beberapa concern yang memang mungkin lebih terlihat kasat mata bagi mereka. Salah satu permasalahannya adalah overproduction of education tadi. Yang memang saya sangat setuju dari pendapat Egalite itu bahwa education doesn't bring social mobility. Jadi yang sudah dimitoskan bahwa pendidikan itu dapat mempengaruhi mobilitas sosial, bahwa orang itu akan memiliki quality of life yang lebih baik setelah adanya education, itu tidak terjadi secara nyata seperti itu. Itu terjadi untuk beberapa kalangan saja, mungkin tidak terjadi secara maksimal. Kasihan sekali saudara-saudara kita yang sifatnya tidak bisa mengakses pendidikan gara-gara masalah ini gitu. Kadang mungkin saya pikir permasalahannya adalah begini, pendidikannya ada, tetapi akses untuk pendidikan yang sebetulnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah itu tidak ada. Sehingga mungkin Bung Devi dan Prof. Udin pernah menemukan juga kan keadaan di mana SMK-nya ada sebenarnya, atau mungkin perguruan tingginya ada, tetapi tidak dibutuhkan oleh pemerintah daerah tersebut lulusannya seperti itu. Jadi prodi dan juga jurusannya tidak ada. Dan bahkan kalau tidak salah dari salah satu survei mengatakan bahwa pengangguran terbuka itu paling banyak justru dari lulusan SMK begitu kan. Betul. Nah, itu sangat jadi tamparan keras begitu. Iya betul, karena memang pada saat kita ingin meningkatkan kapasitas tenaga kerja menengah yang lulusan SMK bagus, maka tidak didasari oleh survei tentang skill apa yang dibutuhkan untuk wilayah itu. Sehingga mendirikan SMA ini mah asal ganti jadi SMK saja, asal di SMK dan itu disupport. Pokoknya asal mendirikan SMK dipersilahkan aja. SMK-nya nggak dihitung SMK. Maka Pak SMK itu kan pola pikirnya untuk BMW, bekerja, berwirausaha atau melanjutkan studi. Nah, ketika dia lanjutkan studi nggak masuk, bekerja berwirausaha nggak masuk, maka jadi pengangguran. Maka di Jawa Barat kan pengangguran terbesar kelas menengah atau kelas usia produktif kan SMK, bukan SMA. Itu yang pertama. Karena apa? Karena SMK itu merasa sudah bisa punya kemampuan, tapi kemampuan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Akhirnya jadi pengangguran. Dunia kerja tidak mau terima. Karena beda pola pikir dengan lulusan SMA. SMA itu kan siap latih. Bukan siap kerja, siap latih. Maka dilatih apapun no problem. Kalau SMK merasa saya sudah dibekali sesuatu, tapi
keterampilannya atau kompetensinya beda dengan kebutuhan. Makanya sekarang jangan kaget. SMK banyak tapi iklan-iklan kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah kan banyak juga. Aneh kan? Harusnya tidak terjadi kan? Karena tadi ketika sekolah-sekolah diperbanyak SMK-nya seenak perut. Iya, tadi tidak komitmen dengan ini, harusnya ditanya SMK apa yang dibutuhkan, mana analisis kebutuhan tenaga kerjanya. Kita juga kan di prodi kita belajar bagaimana analisis kebutuhan tenaga kerja di bidang apa, sehingga SMK apa yang diperlukan. Tidak hanya sekedar SMK. Betul, Prof. Seperti itu, SMK kan banyak jenisnya pilihan, karena ada di spektrumnya sampai 115 spektrum bidang kaji, bidang kompetensi. Kalau tidak didasarkan pada itu, tetap aja walaupun SMK menyediakan tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang tenaga kerja pengangguran akhirnya. Ya, mungkin itu Bung Dev, justru maksud saya ide segarnya adalah dari tadi yang indikator-indikator yang Bung Devi sudah kukuhkan. Saya kalau ini tidak keberatan Bung Devi, mungkin saya mau memberikan saran bagaimana kalau kita kolaborasikan begitu ya. Jadi dalam aplikasi tersebut juga disematkan sejenis rumus demografi seperti itu. Kira-kira dibutuhkan luaran lulusan apa atau industri yang paling dekat daripada titik tersebut, koordinat tersebut ada industri apa begitu. Sehingga nanti ke depannya ketika koordinat ini sudah keluar, para pendiri SMK atau pendiri sekolah selanjutnya dapat mengetahui sekolah jenis apa yang sebenarnya dibutuhkan seperti itu. Kalau dari sisi pendekatan spasial itu memang visible untuk dilakukan ya, Bung Rizky. Karena kan sederhananya apapun yang menjadi semacam atribut spasial, objek-objek yang ada di permukaan bumi, termasuk lokasi-lokasi industri, itu kan bisa ikut dihitungkan, bisa diinput sebagai satu basis data secara spasial. Cuma saya pikir saran itu tidak bisa diletakkan kalau untuk jenjang sekolah yang dasar. Betul ya, Prof ya? Ya. Yes. Itu visible kayaknya untuk yang SMK, SMA. Ya memang untuk yang itu saja yang ya. menjelang ke usia tenaga kerja gitu maksud saya. Betul betul memang. Tapi kan provinsi tidak punya lokasi, yang punya lokasi kabupaten kota. Oh, itu jadi tetap harus harus kolaboratif. Juga Juga akhirnya provinsi di mana coba tuh? Apakah punya tanah provinsi? tidak. Ya. Nggak ada yang punya kabupaten kota. Jadi tetap aja blueprint atau RDTR itu harus melibatkan semua pihak. Tidak bisa hanya untuk SD SMP saja, walaupun kewenangan penetapan keputusannya itu kalau SD SMP ada pada kabupaten kota, sedang SMA SMK di provinsi. Tetapi tetap saja lokasinya di kabupaten kota. Sok mau bikin SMK di mana? Mau di Awang-Awang. Di awan yang kan nggak mungkin tuh. Tetap saja di lokasi tersebut. Maka kolaborasi pemerintah daerah dengan provinsi untuk pendidikan menengah tetap dibutuhkan. Keniscayaan itu mah Prof. Iya, nggak bisa masa mau bangun SMK di awan. Iya betul, Prof. Jadi mungkin ada dua, nanti bisa dibagi dua ini, Bung Devi, outputnya adalah yang pemetaan untuk SD SMP dan juga pemetaan untuk SMA SMK begitu. Tapi intinya bahwa aplikasi itu layak kita lakukan dan hanya bisa dilakukan di Pilot project dulu tadi. Iya, pilot project di satu daerah tertentu yang pemerintahnya berkomitmen penuh untuk itu. Nah, itu poin pentingnya. Saya pikir ini diskusi yang menarik untuk kita awali sebagai diskusi awal. Terima kasih banyak. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran bahwa itu penting. Yang kedua, bagaimana membangun bahwa komitmen sangat penting untuk mengambil keputusan penggunaan dari apa yang dihasilkan dari riset ini. Saya pikir itu ya. Ya, baik Prof. Aduh. Oh ya, terima kasih banyak Prof. Oke. Aduh, mungkin ini saya mohon maaf merepotkan Prof di sela-sela kesibukan Prof. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kehadiran Prof. Mohon izin Prof, nanti mungkin kita ada dialog-dialog tambahan juga. Oke, sepanjang bisa dan bermanfaat, mari kita berbagi informasi dan pengetahuan untuk kepentingan bersama. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Gitu. Oke. Pak Rizky, jadi sekarang kita udah dapat validasi nih dari Prof Udin. Saya nggak nyangka sih sebenarnya kalau spirit dari beliau Ya, tadi. semengapi-api itu gitu ya. Waduh, betul sekali itu. Dan jujur ini nambah sekali kepercayadirian rencana penelitian yang mau saya lakukan. Iya kan? Iya, betul Pak. Tadi siang tuh saya inget banget itu. Beliau bilang gagasan tentang aplikasi yang bisa membantu pemerintah daerah
untuk menguji kelayakan lokasi sekolah baru, apakah itu bagus atau tidak, tepat atau tidak, itu betul-betul gagasan yang bagus dan layak untuk segera dilakukan. Iya, betul. Iya kan? Betul sekali, Pak. Nah, cuma kan berarti sekarang kita tinggal cari pemerintah daerah manakah yang kira-kira memang punya itikad untuk mengambil posisi kepeloporan dalam hal itu. Karena setahu saya ya pemanfaatan seperti itu nyaris belum dilakukan di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kesempatan emas untuk para kepala daerah kalau memang ada upaya yang serius untuk memeratakan pendidikan di daerah yang mereka pimpin. Dengan inovasi teknologi yang bisa diujikan secara publik. Gitu Pak Rizky. Waduh, ya. Saya juga tadi sebenarnya sangat berterima kasih sudah ditemani untuk berdiskusi dengan salah satu pakar perencanaan pendidikan yang memang sangat luar biasa, Prof. Udin Saifuddin Saud, MEM PhD, dan beliau sepertinya memang betul seperti yang Bung Devi ini sampaikan, beliau ini sebenarnya sangat semangat. Saya bahkan sempat kepikir ini yang muda saya atau beliau gitu. Aduh, beliau ini masih sangat berapi-api. Iya, malu saya. Usia beliau hampir 80 Pak Rizky. Ya, betul. Karena beliau profesor emeritus ya. Iya, profesor emeritus. Masya Allah, kontribusinya semangatnya untuk pembangunan pendidikan. Masih terus, betul. Malu kita nih yang muda. Aduh. Sepertinya kita harus semakin terpelopori, tersemangati untuk terus berkarya lah, Pak Devi. Oke, baik, seperti itu mungkin Pak Devi, terima kasih banyak sudah bersedia untuk datang pada episode kali ini. Terima kasih banyak. Satu kehormatan juga untuk saya bisa hadir di sini bersama Pak Rizky, teman-teman Salam Mediaco juga. Oke. Thank you. Oke, begitu kurang lebih teman-teman. Terima kasih kembali kepada seluruh teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Saya pikir salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita sangat membutuhkan blueprint tentang pemerataan pendidikan. Dan tentunya ini kembali lagi saya tekankan, dan juga teman-teman saya yakin juga sama-sama setuju bahwa kita membutuhkan adanya atensi dan adanya langkah yang konkret daripada pemerintah daerah untuk mensponsori dan menjadi pilot project mitra penelitian ini. Mungkin sedikit daripada hal tersebut, saya justru mengajak rekan-rekan di pemerintah daerah untuk siap menjadi mitra pilot project penelitian ini, dan pemerintah manapun kita siap ya, Dep, untuk mendukung dan juga untuk memfasilitasi penelitian tersebut. Bila ada pendapat yang mungkin ingin ditambahkan atau apapun itu, saya sangat terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar. Silahkan lakukan like, share, subscribe, dan jangan lupa tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke? Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman.